عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadati nabi ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wal ni'mata was salamata alaina ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala aiban illa satarta wala maridan illa syafaita wala du'aan illa stajabta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farijul ham wa ya kashifal gham ya man ibadihi yaghfiru wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim idfa'anal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wasuyufal mukhtalifa sadaida wal mihana ma dhahara minha wa ma batana an baladina hadha khassah wa an sairi buldanil muslimin 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, selanjutnya menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Universitas Lancang Kuning. Wadah kami menempah ilmu, Lancang Kuning sang alma materku, bina putra putri bangsaku. Lancang Kuning perguruan tinggi, tugasmu suci cerdas dan bangsa. Lancang Kuning harapan pertiwi, hayati amalkan Pancasila. Wahai Civitas Akademika, warisi semangat 45,
wadah kami menempa ilmu. Lancang kuning sang alma materku, bina putra putri bangsaku. Lancang kuning perguruan tinggi, tugasmu suci cerdas dan bangsa. Lancang kuning harapan pertiwi, hayati amanat Pancasila. Wahai Civitas Akademika, warisi semangat 45, rela berkorban demi negara. Lancang kuning jaya selama-lamanya, rela berkorban demi negara. Lancang kuning jaya selamanya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Hardi SEMM. Kepada Bapak, kami silakan. Baik, terima kasih Bu Wenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Rektor Universitas Lancang Kuning, Pak Profesor Junaidi. Yang terhormat pembicara dalam hal ini Profesor Diah. Terima kasih sudah bergabung dan menyempatkan waktu kami untuk bisa berbagi, Bu Prof. Ini udah berapa kali kita Prof? Ini Pak Rektor kita lagi dinas di luar juga nih Prof. Mohon izin dia lagi ada tugas kampus dari Jogja ke Palangkaraya, Prof. Nah, jadi kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu Wakil Dekan, Dekan Kaprodi, serta Bapak Ibu semua yang ada di Zoom. Alhamdulillah pada tahun ini kita Universitas Lancang Kuning dipercaya oleh Kemendikti untuk acara Pertisas dan Detaser. Jadi kita mendapatkan ilmu dari yang berkompeten di bidangnya. Ini udah berjalan lama informasi yang saya ikut kemarin Bu, udah ada puluhan tahun ini untuk bisa melaksanakan ini, saling berbagi, saling mengisi bagaimana mana yang kekurangan di kita, maka ada universitas lain untuk bisa berbagi. Nah, ini dia mudah-mudahan apa yang disampaikan Prof Diah nanti bisa kita sama-sama ikuti. Sedikit Pak Rektor bahwasanya Prof Diah ini nanti akan menyampaikan satu program dengan 3 kegiatan Pak Rektor. Kita udah sepakati agendanya. Prof Diah akan datang ke Kota Pekanbaru di Universitas Lancang Kuning itu di Oktober. Ya di Oktober, awal Oktober. Mudah-mudahan Prof sehat dan sukses selalu. Ini sedikit informasi Pak Rektor. Ada Haki yang nanti ini di PIC-nya Pak Pinto, dan ada berikutnya penelitian dan artikel itu Pak Guntoro sama Bu Lisna. Ya, ini ada 3 ini Bu. Ya, mudah-mudahan Ibu nanti bisa nyinyirin Bu, mana tahu foto yang belum ter-screenshot Bu, agar laporan kita sama-sama bagus ke depannya Bu. Jadi itu saja, kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan kita Zoom nih Prof. Kami mohon dimaafkan. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan oleh Rektor Universitas Lancang Kuning kepada Bapak Profesor Dr. Junaidi SSM Hum. Kami silahkan. Baik, jelas suara saya Bu Wenti? Jelas? Jelas, Prof? Jelas Pak. Jelas, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Profesor Diah sebagai narasumber pada hari ini, yang saya hormati Wakil Rektor 1, 2, dan 3, Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, dan semua peserta yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih Prof. Ya, salam kenal dengan saya. Maaf saya tidak bisa hadir juga nih di kampus karena saya memang sedang di Jogja dan akan naik kereta api ini sebenarnya. Bapak Ibu semua, mari nanti kita benar-benar
perhatikan apa yang disampaikan, apa yang di-sharing oleh Prof. Dia, dan ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah Pak WR2 dan tim kemarin berupaya untuk memperoleh dana hibah data sharing ini dari Dikti, dan alhamdulillah kita lolos gitu. Nah, mari kita manfaatkan dana hibah yang diberikan oleh Dikti ini untuk meningkatkan kemampuan kita, pengetahuan kita dalam program-program yang sudah diusulkan oleh Pak WR2. Ada paten, ada artikel ilmiah, dan ada beberapa lagi kegiatan yang tentu saja ini sangat kita perlukan. Dan Prof. Dia nanti kami tunggu kedatangannya langsung di Pekanbaru, dan terima kasih kami ucapkan atas kesediaan waktu Ibu Profesor untuk berbagi dengan kami. Bapak Ibu semua, silakan diikuti kegiatan ini, dan Pak WR2 sebagai pimpinan kegiatan ini nanti tentu akan membuat laporan yang akan kita sampaikan kepada Dikti nantinya. Saya pikir itu Bapak Ibu secara singkat dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dirodai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, program data sharing Universitas Lancang Kuning pada hari ini saya buka dengan resmi. Demikian Bapak Ibu semua, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gitu ya Bu Wenti. Nih, maaf nih saya naik kereta api lagi ya. Kasih. Baik Prof, terima kasih Prof. Bapak Ibu, selanjutnya kita foto bersama pengambilan dokumentasi. Kami mohon bantuan Bapak Efri untuk dapat mengambil gambar. Sudah, Pak Efri Naldo? Sudah, Kak. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, sebagai informasi tambahan, Universitas Lancang Kuning mengikuti hibah dan lolos hibah dari Kemdikbud untuk program penelitian. Itu ada 3 kegiatan yang nantinya akan dipandu oleh pemateri kita, Prof. Dia, dengan pelaksanaan penelitian, pendampingan perolehan haki, dan penyusunan proposal penelitian dan pencarian perpustakaan berbasis internet dan novelty. Kemudian pada program tata kelola Universitas Lancang Kuning ada 2 judul. Pertama, pelatihan profesionalisme dan kompetensi pendidik dan pendik. Kemudian penyusunan draft renstra dan atau renov. Ya, masing-masing kegiatan ini telah dibuatkan grup WhatsApp. Nantinya informasi-informasi akan dikirimkan melalui grup WhatsApp. Itu informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara pembukaan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan Prof. Dia telah hadir pada acara pembukaan ini. Beri tangan yang meriah Bapak Ibu untuk kita semua. Untuk acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator, yaitu Bapak Pinto. Baik Bapak Ibu, demikian rangkaian acara pembukaan. Kami tutup dengan sebuah pantun. Ke Cikini naik Ferrari, jalannya ngebut cepat sekali. Saya Wenti selaku MC, mohon pamit dan undur diri.
Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Pinto, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. kepada Pak Pinto kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Wenti. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya pada pagi hari ini. Pada program pertama Pertisas ini yaitu tentang pendampingan perolehan hak dan paten. Oh ya, sebelumnya saya ingatkan kepada peserta sebelum kita mulai materinya untuk mengganti background. Ini pesan dari Prof. Dia. Ibu tuh gak ada kasih sambutan tadi ya, Bu? Iya. Sudah semua? Oke, baik, tanpa memperpanjang mukadimah, puji dan syukur kita telah dipertemukan pada pagi hari ini di kegiatan pendampingan perolehan haki dan paten program pertama Pertisas program data sharing tahun 2023 di Universitas Lancang Kuning. Sebagai datasernya yaitu Prof. Waradia dari UNES, Universitas Negeri Semarang, yang akan mendampingi kita pada program pendampingan haki dan paten ini. Jadi program pendampingan haki dan paten ini ada 5 tahap kegiatan, yaitu pada tahap pertama ini tentang pengenalan produk haki dan paten. Kemudian pada besok, jadi kita akan melakukan kegiatan ini tanggal 7, 8, 9 September secara daring. Kemudian baru secara luringnya tanggal 3 dan 4. Selanjutnya besok pada tanggal 8 yaitu pelatihan deskripsi haki dan paten. Kemudian tanggal 9 prosedur pengurusan haki dan paten. Lalu secara luringnya ada review kelayakan produk haki dan paten. Kemudian selanjutnya tahap terakhir adalah pengajuan haki dan paten ini. Untuk lebih lanjutnya, bagaimana produk haki dan paten ini yang memang sebagai tenaga pendidik, dosen, atau akademisi, hal ini sangat diperlukan karena sebagai salah satu bentuk dari perlindungan terhadap karya-karya atau produk-produk yang telah dihasilkan oleh dosen-dosen, baik itu melalui penelitian dan bentuk karya lainnya. Untuk lebih lanjutnya tentu saya akan memberikan kesempatan kepada dataser kita, Prof. Dia, untuk kejelasan bagaimana apa-apa saja gitu tentang produk haki dan paten ini. Kepada Prof. Dia saya persilakan. Halo Prof. Baik, ya, baik. Terima kasih Pak Pinto. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Rektor,
yang sudah meluangkan waktunya, yaitu Bapak Dr. Profesor Dr. Junaidi, yang sudah berkenan untuk hadir dan membuka acara ini. Terima kasih atas penerimaan dari Universitas Lancang Kuning kepada kami selaku detaser. Kemudian yang kami hormati hadir di sini Bapak Dr. Zamzani, Bapak WR1, kemudian Bapak Dr. Hadi, Bapak WR2 yang sudah dari awal sudah berkoordinasi dengan kami. Kemudian juga Bapak WR3, kemudian ada WR sampai WR4, WR4, kemudian Sampai 3 ada saja. R3 saja. Oke, di sini terima kasih Pak David yang sudah menjadi koordinator kegiatan beserta tim yang sudah sangat koordinasinya kita insya Allah sudah matang, beberapa kegiatan sudah ditabelkan dengan baik. Insya Allah nanti sampai dengan akhir kita menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu, dan dari saya sendiri selaku detaser mempunyai pengalaman untuk bisa memecahkan masalah ini. Memecahkan masalah Bapak Ibu supaya bisa terrealisasi, baik itu nanti kekayaan intelektual, kemudian bisa jadi ke proposal penelitian, kemudian bisa jadi nanti luaran, yaitu dari realisasi pelaksanaan suatu kegiatan penelitian maupun pengabdian pasti harus ada luaran. Nah, ini eman-eman kalau Bapak Ibu tidak hanya berupa laporan saja, tidak direalisasikan di dalam bentuk luaran yang bisa menaikkan atau PLK Bapak Ibu, sehingga untuk ke jenjang level yang lebih tinggi bisa lebih dimudahkan. Ya, baik. Nanti ini diskusi saja ya Bapak Ibu ya. Saya paparan, kemudian monggo keluh kesahnya disampaikan di awal. Jadi kami bisa memecahkan bagaimana strategi saya untuk mengkondisikan kegiatan ini. Baik, izin paparan Bapak Ibu. Ya, sudah nampak. Bismillahirrahmanirrahim, kita awali. Yang pertama memang kegiatan adalah membahas tentang kekayaan intelektual. Saya merasakan bahwa mencoba untuk membuka dari Sinta, Universitas Lancang Kuning, beberapa produktivitas juga sudah bagus. Di sini untuk Lancang Kuning saya berusaha untuk membuka IPR, namun di sana masih banyak hak cipta. Nah, hak cipta ini memang dari kekayaan intelektual, hak cipta itu adalah yang paling banyak. Jadi berusahalah untuk Bapak Ibu membuat hak cipta, terutama kalau di kami itu adalah pembuatan buku. Jadi ini secara aplikasi dulu ya, nanti baru ke teorinya, bahwa bisa ya untuk hak cipta ini satu, buku itu kan ada hak cipta yang dibuat oleh penerbit. Nah, namun demikian sebagai penulis kita mempunyai kewenangan memiliki bahwa inilah produk kita, tidak boleh dicontek oleh orang lain, yaitu dengan menerbitkan suatu cipta di sana. Kemudian di beberapa software, saya belum tahu di sini di Universitas Lancang Kuning berikut yang hadir ini cenderung ke universitas bidang atau fakultas-fakultasnya seperti apa. Bisa saja semua melakukan hak cipta karena pasti mereka guru itu akan berusaha untuk membuat buku, kemudian membuat software. Nah, itu bisa dihajurkan. Kemudian sebagai pemangku pengelola di sini, hari di sini pasti Bapak ikan, jurusan ataupun prodi hadir di sini juga. Bagaimana di AMI nanti Bapak Ibu akan kalau di UNES itu ada peringkatan nih, setiap akhir AMI siapa dia ranking satunya, ranking 2 atau ranking 3 akan di sana, kemudian dikasih sertifikat. Nah, itu merupakan walaupun hanya sekedar sertifikat, adalah kebanggaan dari setiap program studi bahwa capaiannya itu cukup tinggi dibandingkan yang lainnya. Nah,
hak cipta dikumpulkan di sana yang database dari universitas maupun fakultas ataupun dari jurusan prodi itu cukup kuat untuk bisa menampung beberapa data yang dapat meningkatkan level atau ranking daripada universitas. Baik. Program Metasar ini berharap Bapak Ibu antusias bagaimana saya bisa mencapai atau saya bisa meraih di awal. Saya pengen membuat paten nih. Saya duluan gitu biar saya punya pengalaman, kemudian saya lebih banyak patennya di situ untuk bisa merintis bahwa pengetahuan tentang paten itu seperti apa. Kalau dari sisi hak cipta itu sudah banyak. Kemudian di sana ada merek dagang. Merek dagang itu biasanya Bapak Ibu kalau sudah punya produk atau sudah mempunyai suatu alat kemudian nanti dijual itu menjadi bisa jadi itu adalah hak dari Universitas Tanjung Kuning, bisa jadi merupakan hak dari Bapak Ibu, tergantung nanti siapa pemegangnya. Jadi setiap kekayaan intelektual itu pasti ada pemegangnya siapa. Namun penciptanya adalah Bapak Ibu sekalian. Jadi ada dua kriteria, pemegang dan pencipta. Nah, baik, ini saya ingin menampilkan ya sudah tentang bagaimana itu di Lancang Kuning saat saya klik IPR. Coba saya kasih IPR-nya. Oke, saya hapus dulu. Stop dulu, nanti saya share lagi supaya nampak. Pak David izin matur untuk fakultas yang ada di Universitas Lancang Kuning, apa saja Bapak? Fakultas Ilmu Komputer, Kehutanan, Teknik, Pertanian, Ilmu Administrasi, Ekonomi, Ilmu Budaya, Hukum, dan Pasca Sarjana 1 Pro. Siap. Oke, komputer ya. Oke, nah software itu pasti dipunyai oleh apa ya? Software untuk pembelajaran pendidikan nggak ada ya, pembelajaran itu disiapkan. Nah ini saya coba membuka Universitas Lancang Kuning. Saya cuma kurang tahu beliau Universitas ini ranking berapa, bagaimana cara untuk menaikkan ranking gitu ya. Karena saya adalah dulu saya operator Sinta, sehingga misalnya mahasiswa pengen masuk universitas ini nih, wah ya ranking berapa sih dari itu, oh bisa lihat di Sinta, karena memang level di mana orang lain bisa melihat posisi dari universitas kita itu dari Sinta, karena yang pertama di sini adalah UGM. Apa coba kita melihat bersama siapa ya Bapak Ibu? Oke, dari UGM, UI, UNER, kemudian UPB, 4. Saya belum menemukan kerawat 14, tapi sudah masuk ke TNBH kalau di UNES. Kalau Lancang Kuning berapa aja? Karena untuk data ini bisa terkait tidak hanya dosen saja, memangku jabatan itu juga bisa hadir dan ikut serta bagaimana cara untuk menaikkan kualitas dari universitasnya, baik dari sisi paten, hak cipta nilainya 3 ya, 3 ini di sini ada 3 years, kemudian ada Sinta overall. Nah, ini ada SD. Karena saya setnya Lancang Kuning ya, sini. Kemudian saya mencoba membuka di dalamnya. Saya mencoba, Bapak ini sudah pernah nggak sendiri IPR ya? Oke, IPR, IPR nih. Nah, hak cipta, ada buku, ini sudah sangat keren sekali. Kemudian
dari 2023 sudah banyak yang memasukkan. Ini cukup aktif ternyata dari dosennya 2023 sudah banyak. Namun rata-rata hak cipta di sini. Oke. Nah, kalau humor itu nggak bisa, paling tidak di lembar pertama dan tahun-tahun baru itu hanya hak cipta. Berharap bahwa tidak ada satu paten deh, walaupun terdaftar bisa dimasukkan Sinta bisa. Baru daftar ya, baru mendaftarkan itu bisa dimasukkan, ada statusnya. Nah, itu bisa menaikkan dari skor universitas karena paten itu 40 kalau tidak salah. Coba aja saya buka yang metrik. Oke, itu juga bisa melihat bahwa nanti kita menuju di sini. Q1 itu skornya 10, kemudian Q2 35, semua Bapak Ibu otomatis nanti naik saat seterusnya habis, dan insya Allah saya bisa merasakan 1 tahun ke depan atau 1,5 tahun ke depan Bapak Ibu insya Allah sudah habis. Ini saya membangun ini semangat dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau teori mah ini apa ya biasa-biasa aja sih, teori dimanapun Bapak Ibu bisa baca, tetapi yang begini ini tidak ada PPT-nya gitu. Nah, Q1, Q2, Q3, misalnya berusaha untuk Q3 atau Q4 dulu bagi Bapak Ibu yang mau profesor atau LK, ini sangat penting. Dan yang penting kita punya ID Scopus, nah itu sangat keren sekali. Kemudian citasi juga kita bisa membangun walaupun itu cuma kita menuju WOS. Kalau Bapak Ibu ya, kalau ada Bapak Ibu yang sampun punya Scopus, bisa membuat ID WOS, World of Science. Nah, di sini Garuda juga harus punya akun semua, bagian operator, Sinta harus memasukkan Bapak Ibu dosen supaya skor naik. ID Sintanya bisa dicarikan di Garuda. ID Garuda bisa, ada semua dosen itu punya ID Garuda. Karena saya operator, saya paham ya. Saya awalnya itu adalah jamintu dari APPM. Sehingga saya selalu memantau Sinta dari universitas saya. Jadi suatu ketika saya itu memasukkan selalu dari Google kadang saya ngecek malam karena supaya sinyal tidak ramai, sehingga pada saat sepi sampai saat 12 malam saya menginput. Karena kami punya sistem untuk penelitian pengambilan semua data dosen itu ada suatu sistem ini, saya tinggal pindahkan di sana. Saya bantu Bapak Ibu ya, males lah saya nggak ada waktu untuk ini. Nah, karena saya ingin ranking dari UNES naik, saya masukkan. Datanya banyak ini. Saya membuat belum sendiri. Nah, ID sudah jarang Bapak Ibu tuh mencoba untuk mencari gitu. Sudah saya cariin itu Tempo, dapatlah gitu. Saya macam ternyata ini ada dan banyak, udah saya masukkan ID-nya, saya seleksi. Nah, ini dari buku aja, dari Bapak Ibu bisa skor 20, habis di skor 20 di hak ciptakan. Nah, ciptakan, referensi juga 40 bisa di hak ciptakan, monograf bisa di ini dan hak ciptakan. Nah, kita melihat dari sisi tadi, karena memang fokus di diatasar ini adalah artikel, kemudian proposal, kemudian draft paten. Kalau hak cipta biasanya ada pemandu dari nggak bisa. Iya. Izin bertanya, kalau dari Rancang Kuning itu pendaftaran ada di mana biasanya Pak Ibu? Ini yang 2023 ini gimana Bu Prof? Gimana Prof? Pendaftaran hak cipta itu Bapak Ibu kemana Pak Ibu dosen? Oke, LPPM Bu, ke saya gitu, sama saya. Kebetulan saya yang megang ini untuk. Iya, itu nggak ada sentra KI-nya ya Pak Binto? Apa Bu? Nggak punya sentra KI ya? Belum. Maaf Bu, suara pecah-pecah. Aduh. Oh ya, saya putus ya? Iya. Kurang jelas, Prof. Bukan putus Bu, pecah, suaranya pecah. Pecah, kurang jelas. Iya. Apakah ini lebih baik? Ya. Ya. Oke, baik Bu. Lebih baik ya? Oh, ya. Baik. Kalau di kami di
hak cipta itu ada pembayaran kalau dia memegang hak ciptanya adalah universitas apa-apa itu 300.000. Kalau yang memang orang dari luar itu 500.000. Nah, ini juga bisa menjadi sekarang pendaftarannya tidak berbayar, tidak ada ya Pak ya? Untuk sentral KI kita belum Prof. Tetapi untuk pengelolaan KI itu di bawah LPPM Prof. Ada bidangnya sendiri. Belum sentral KI lagi Prof. Masih di bawah LPPM, di bawah bidang. Ya, sama sama Bapak. Nah, sekarang juga saya barusan di Agustus awal ini saya berpindah ke Pusat Inovasi Kekayaan Intelektual dan Komersialisasi. Jadi lebih kompleks yang diurusin ini. Kemarin cuma jam itu saja. Sekarang udah saya nggak sudah ada yang menengok kalau sudah mengurusi sintanya tersebut. Saya menuju ke inovasi UNES, kemudian kekayaan intelektual dari UNES, dan komersialisasi dari produk penelitian dan pengabdian dari peneliti pengabdi UNES. Nah, untuk di KI, paten Bapak Ibu, monggo yang merasa punya, jadi sebetulnya draft paten itu adalah bagian dari laporan. Tetapi yang satu, dia berupa metode, prosedur pembuatan ini untuk menjadi produk yang inovatif. Jadi, temukan dulu bahwa paten Bapak Ibu itu inovasinya ada. Karena namanya kekayaan intelektual itu harus inovasinya ada. Satu, paten harus beda dengan paten sebelumnya. Nanti sama dengan sama dengan artikel. Artikel ya kita ini harus ada novelty-nya. Jadi penelitian semua harus ada gap antara penelitian sebelumnya, yang sebelumnya begini, tapi hasilnya begini. Nah, penelitian saya ini kan bisa improve penelitian sebelumnya. Apa improve-nya? Oh, bisa hasilnya tambah banyak. Oh, produknya lebih murni. Oh, pekerjaannya bisa diselesaikan dengan cepat, misalnya program. Nah, itu yang harus ada dulu di awal. Demikian juga paten, Bapak Ibu harus ada inovasi dalamnya. Sehingga kita juga bisa menemukan paten-paten sebelumnya tuh kayak gini dari seluruh dunia. Baik itu Jepang, baik itu Cina, baik itu Korea, baik itu Europe, Eropa. Nah, ini kadang saya menemukan paten yang sama, tapi tulisannya bahasa Cina. Mesti enggak ya itu? Jadi harus kadang ada hanya abstraknya saja yang bisa ditranslate. Nah, nanti kita harus compare dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Ya, ada nanti saya pengalaman pada saat masuk ya ini luarnya dulu, kemudian kan juga ada dua macam paten dan paten sederhana. Bapak Ibu nanti kalau misalnya suara saya kurang jelas mohon diinformasikan ya. Kemudian ada merek, indikasi geografis, desain industri, dan sampai ke bawah. Kalau hak cipta cuma 5 skornya yang saya bilang. Bapak Ibu bisa menaikkan skornya hak cipta saya mau bikin banyak karena saya punya buku nih gitu. Kemudian untuk naik pangkat juga bisa. Kemudian tapi kalau untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu harus beli satu, hak ciptanya, bukunya. Kemudian di kami itu sudah ada reward bahwa setiap dosen itu kalau dia di atas namakan pemegangnya adalah UNES, sentra KI, dan penciptanya baru kami, dan kita mempunyai maksimal dari itu 3, kan mendapatkan reward, karena sistem reward di sini. Kemudian paten juga ada rewardnya, baik itu orang pertama, kedua, ketiga, situ. Kenaikan pangkat juga cukup, skornya 20. Lagi yang Bapak Ibu yang sudah profesor di sini, cukup 3 tahun 1 paten sudah cukup. Misalnya aduh Scopus itu lama, paten itu gampang gitu. Oh ya sudah, berarti 1 paten cukup untuk gitu ya 3 tahun. Paten sederhana ada bedanya karena pemeliharaannya lebih lama di paten. Istilahnya kalau kami bahasanya paten biasa dengan paten yang sederhana. Kemudian merek tadi sudah saya sampaikan.
Nah, yang saya ada pengalaman di sini adalah paten sederhana. Saya juga punya sampai dengan PKM mahasiswa. Bisa PKM mahasiswa, wirausaha, dia bikin sesuatu, ayo kita patenkan. Bisa. Nanti ada contohnya saya sampaikan di PPT secara global dulu melihat kita mencoba untuk in-look ya, melihat secara kacamata kacang kuning seperti apa. Nah, di tahun ini Sinta overall punya siapa ini adalah punyanya dari Maxi Lancang Kuning. Yang atas itu adalah skor dan value. Data sesungguhnya yang mana ya? Oh ya, sudah dari atas. Oke, 3 tahun itu Q1 punya 33, keren. Kemudian Q2-nya punya 31. Ini adalah overall. Ini overall. Previous. Ini yang previous. Berarti mulai dari tahun 2021 ya Pak Kadi ya. 2020. Saya kurang paham. Di 3 years itu adalah 2000 dari 2001, 22, 23 atau 20, 21, 22. Nah, yang sudah dikantongin oleh Universitas Lancang Kuning ada 19, Q1, Q2-nya 18. Ini bisa jadi apa ya? Menjadi before dari saya, kemudian nanti di tahun berikutnya atau 1,5 atau 2 tahun berikutnya saya mau lihat lagi Lancang Kuning seperti apa. Kemudian ini WOS belum ada skor sama sekali. Sepertinya Bapak Ibu belum mencantumkan ID WOS. Ini mohon untuk pengelola bisa berinisiatif untuk membuat Bapak Ibu untuk diberikan informasi untuk membuat akun ID WOS. Saya melihat kembali Garuda satu Scopus, orang Scopus ada, kemudian ini lebih cenderung Bapak Ibu lebih suka Sinta 2 ya. Sinta 2 di masing-masing Sinta banyak karena memang di Sinta itu adalah kalau Sinta itu untuk kenaikan LK, kemudian Sinta 2 itu profesor, ya LK, betul LK, untuk Sinta 3 dan Sinta 4 itu untuk ke rektor. Nah ini masih banyak karena bisa jadi dosennya masih banyak yang di strukturalnya, struktural jabatannya masih di level 4 sepertinya. Kemudian proceeding, terus buku aja 22, 38, 4. Oke, kita menuju ke paten, masih kosong semua. Masih kosong semua ya. Kecuali hak cipta. Nah, hak cipta 35 dari total overall yang dipunyai oleh Lancang Kuning 70. Sehingga ayo Bapak Ibu, kita mulai mengisi satu persatu, walaupun kita yang penting sudah daftar nih. Tapi pendaftaran kira-kira dari penelitian bisa jadi beberapa penelitian bisa, saya lupa deh ngajuinnya berapa ya kemarin ya ongkosnya ya, 600 apa ya kalau dan ya sebelum nanti ada pembayaran lagi untuk pembayaran substantif. Nah ini bisa menjadi kebijakan dari universitas akan dilibat nih yang punya paten, pasti Bapak Ibu akan berlomba-lomba membuat paten. Kemudian saya mau melihat desain industri. Nah, biasanya kalau desain industri yang bisa menggambar itu teknik mesin. Dari sini kok nggak nemu ada fakultas teknik, saya belum tahu di dalamnya itu fakultas tekniknya apa saja. Nah, bisa bantu misalnya Bapak Ibu mempunyai suatu alat sederhana misalnya, dan orang lain belum punya. Oke dong, saya buatin ini alat saya, gambarin, ukurin. Seperti apa desain industrinya. Kemudian sama merek dagang, saya cuma punya 3 paten. Paten ini paten sederhana saya punya, saya paten biasa saya punya.
kemudian merek dagang saya punya, kemudian desain inklusi juga saya ada. Nah, kalau hak cipta sambil ini aja ya rata-rata dari LPPM malah bisa ini, bisa membantu Bapak Ibu. Oke, saya stop share dulu. Saya kembali ke PPT. Sebelumnya ada yang mau bertanya dulu, Bapak Ibu? Ya, baik. Bapak Ibu, ada yang bertanya? Ya, kepada peserta pagi hari ini dipersilakan untuk buka mic-nya, bertanya langsung pada Prof. Dia. Iya. Atau Oke, angkat Pak, tangan dulu tanya dulu. di Zoom, boleh juga. Apa, Pak? Ya, dipersilakan bertanya langsung atau di ini aja Langsung dulu. aja boleh. Langsung Ini ada aja. chat di sini. Ya, silakan. Ya. Atau sebagai pemancing ini, Bu. Saya bertanya dulu, Bu. Baik, siapa, Pak? Ya. Gini, Bu. Untuk paten ini kan selama ini identik dengan bidang keilmuan eksak gitu kan, seperti orang teknik atau apa. Nah, bagaimana dengan keilmuan-keilmuan seperti ilmu ekonomi atau humaniora seperti itu, Bu, keilmuan lainnya? Untuk masalah paten, Bu. Kalau masalah hak cipta mungkin sudah merata lah. Ya, sudah. Baik. Kalau bisa jawab terima kasih atas pertanyaannya. Beberapa dari saya berkacamata untuk melihat saya di bidang ekonomi. Beberapa dari beliau itu menjual sesuatu barang, tetapi bisa jadi barangnya tidak terlalu keteknikan dan juga cenderung selain. Nah, ini bisa kolaborasi di sana, Bapak. Dari sisi penjualannya itu adalah orang ekonomi, kemudian dari sisi misalnya dari ekonomi, apakah barang ini pernah ada yang dijual, itu bisa dimasukkan datanya sementara di dalam paten, khususnya di tapi cenderung ke internasional ya, internasional apakah barang ini ada, sehingga bisa melihat dari sisi harga ya, apakah harganya lebih murah atau lebih mahal, bisa masuk di dalam paten sehingga nanti walaupun bidangnya ekonomi menjadi anggota, bisa jadi ketua karena memang saya di bidang ini nih, tapi produk saya ini bisa nggak dibuat di paten karena anak buah saya atau anak buah dari penelitian saya adalah orang ekonomi atau orang sains. Karena kita kan sekarang harus multidisiplin juga, Pak. Jadi jangan satu bidang saja. Ya, itu bisa jadi ya dosen ekonominya ini sebenarnya lebih tinggi nih, kayaknya lebih dari penelitian disorot di mampu untuk misalnya lebih tinggi di RTKF atau apa, dia lebih mampu karena levelnya lebih tinggi. Kemudian anggota beberapa yang sains, kemudian anggota yang teknik itu bisa membantu untuk berkolaborasi sama-sama belajar membuat paten ya. Nah, itu nanti bisa karena ini pendanaan rumah saya pertama, ya sudah, saya cenderung ke first pencipta. Gitu. Kemudian dari anggotanya yang misalnya levelnya lebih itu bisa membantu untuk membuatkan pertanian. Tapi isi intinya dalam satu tim itu saling memahami. Nanti ada contoh deh, saya ceritakan ya dulu Pak Suci membuat judul apa ya. Tadi saya stop share dulu. Jadi kita mau lihat data setiap dosen itu disinta saja. Saya mau cari ini nih, dosen ekonomi. Karena saya pahamnya adalah dosen UNES, ya sudah dosen UNES. Dan ternyata beliau adalah dosen ekonomi pembangunan. Nah ini
sering dapat kedereka, kemudian penelitian. Ini namanya Prof. Suci. Saya coba carikan Prof. Suci. Mau lihat bahwa Suci. Oke, ini. Oke, saya bukakan Ibu Ekonomi deh Bapak. IPR-nya ada nggak ya? Semoga ada IPR yang baru. Saya mau buka yang ini aja deh, yang Sinta. Masih terbuka, J? Belum. Belum, Prof. Oh, karena saya full name. Saya stop dulu, saya review. Nah, itu. Hak cipta. Ini ada paten satu, Pak. Ini kita lihat tadi Ibu Ekonomi dari Prof. Suci Hatiningsih. Metode revegetasi lahan kritis menggunakan kantong benih. Ini tuh yang produk bahwa di daerah yang kritis-kritis itu ada suatu kantong-kantong yang kayak apa itu loh Pak. Enggak ada. Kalau kita namanya apa namanya vertical garden kan gitu. Vertical garden itu ditaruhnya gratis kantong benih, sehingga ada kantong-kantong benih. Saya pahamkan seperti itu. Nah, ini beliau juga bisa menulis, cuman nah ini pemegang patennya adalah Sentra KI kan ya. Nah, itu bisa menulis di dalamnya. Satu tahun 2020, karena untuk kedereka harus punya paten lagi. Ini ada desain industri, terus ada paten kembali. Oh, ini ya, double berarti ya. Oh, dia pindah tempat ya. 2020. Itu pada sederhana pembuatan bahan bakar pelet biomasa dari eceng gondok. Nah, ini kan karena dari sisi ekonominya beliau ikut dalam penelitian ini, walaupun orangnya orang teknik nih. Ya apa? Yang penting saya punya nih gitu. Paten itu lah walaupun masih anggota. Nah, ketika baik kita pecah ya penelitian. Oke, saya mau secara kewirausahaannya atau secara ekonominya saya akan mau menggunakan apa ya produk ini gitu dari sisi saya ekonomi. Oke, dari ibu teknik masih jalan. Nah, nanti akan membuat apa lagi ya, bisa nggak ada suatu paten lagi, diinovasi lagi apa sih alat ini, tambahin apa sih. Nah, akhirnya bisa jadi harganya lebih mahal, kemudian pemanfaatannya lebih bagus, itu dibuat paten lagi bisa. Nah, bisa terbayang ya Pak ya, judul-judul walaupun ini masih ekonomi, tapi itu nggak terlalu teknik banget gitu loh. Dari judul misalnya pembuatan bahan pelet biomasa, kemudian kalau yang tadi kantong benih, ini adalah punyanya ekonomi. Kalau sosu memang agak susah, sulit ini ya. Kalau hukum agak susah kalau hukum. Tidak sampai ke sana. Tapi kalau memang dalam bisa jadi namanya ikut. Ngatan Pak Pinto. Ya, oke. Ya, bisa ya, ada pemahaman sedikit ya. Ya, sudah bisa dapat sedikit gambaran. Ya, saya terbayang ini Bu. Bukan, kalau ya, paten itu bukan harus yang alatnya yang canggih gitu, enggak. Produknya yang baru tuh enggak, Pak. Yang penting ada inovasi, oh alat ini ternyata cocok untuk ini dan untuk benih itu belum ada loh. Simpel kadang itu. Ya. Ini bisa untuk paten bisa. Berarti kan tiangnya ini Bu, apa deskripsi paten itu di mana inovasinya gitu kan? Ya, inovasinya selama ini nggak ada, hanya kantong-kantong tapi kosong gitu kan misalnya. Oh, sama mereka diisi benih nih, tetapi bisa langsung dijual.
Ya, oke. Komersialisasi ada, kan paten larinya ke komersial. Iya, Nah, iya. itu Pak. Bisa. Bisa ya? Ya. Sederhana tapi bisa dipatenkan. Ya, terima kasih Prof. Oke, Bapak Ibu yang lain peserta, Bapak Ibu yang di sini ada yang mungkin punya produk yang berpotensi untuk dipatenkan misalnya atau diurus hak cipta yang lain, semisal merek ya Bu, atau paten sederhana atau apa. Kalau Ya. misalnya ada ini yang Oke, Pak Pinto. silakan. Silakan. Nah, Ya. ya silakan Pak David. Oke, makasih Pak Pinto. Assalamualaikum Prof. Prof, begini Prof, ada beberapa produk yang kita buat. Terakhir itu, bukan terakhir sih, ada 2 produk kemarin mau kita coba ajukan. Paten itu kan berarti ada yang paten dan paten sederhana ya Prof. Sedangkan masa berlaku kalau paten itu bisa 20 tahun, sedangkan paten sederhana 10 tahun ya Prof. Nah, apakah produk yang coba akan saya usulkan ini masuk paten sederhana atau paten Prof? Yang pertama begini, hidroponik itu kan biasa yang menggunakan pompa air biasa sebagai sirkulasi untuk mengalirkan oksigen di dalam air dan makanannya gitu Prof. Nah, lalu kita coba membuat memang kemarin prototipe saya dengan Bu Latifah, mungkin Bu Latifah ada di grup ini. Kita buat hidroponik tapi menggunakan panel surya Prof. Nah, di panel surya itu juga kita tambahkan sistem kontrol, dalam arti untuk menghemat dayanya itu kita tidak menghidupkan full 24 jam, tetapi ada rentang waktu. Misalnya sekian menit motornya berputar atau mengalirkan air, kemudian beberapa menit mati, sehingga kita tidak membutuhkan panel surya yang besar dan baterai yang cukup besar. Nah, apakah itu paten sederhana atau paten Prof? Terus yang kedua, dengan bersama Bu Latifah juga, kita juga membuat kemarin sistem penyiraman dan pemupukan otomatis. Sistem kontrolnya kita menggunakan Raspberry Pi. Perilakunya sama seperti perilakunya petani, yaitu jam 8 pagi menyiram dengan debit air setengah liter setiap pagi, nanti sore setengah liter lagi. Itu sudah kita lakukan kalibrasi dengan mengukur, lalu kita dapat waktu dan sistem itu akan bekerja sendiri begitu. Nah, ini terkait paten dan paten sederhana Prof. Terus yang kedua, di formnya itu kan hanya yang diisi hanya abstrak dan foto-foto Prof. Tetapi mekanisme pengajuan patennya itu bagaimana Prof? Apakah abstrak itu memang include keseluruhan narasi tentang produk ini atau perbedaan produk ini atau bagaimana? Kemudian teknisnya bagaimana gitu? Yang mengajukan apakah dari kami, sementara LPPM baru punya akun untuk hak cipta ya, Pak Pinto ya. Nah, untuk menjadi sentra KI itu, untuk dapat akunnya mengusul paten itu, bagaimana Prof? Mohon pencerahannya Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Supriyadi, silakan langsung. Prof, Ya, Pak. ditampung dulu ya, Prof. Aduh, saya catat dulu dong. Iya. Saya cuma kecil ini. Saya tarik kertas putih dulu. Bukan buka. Ya, Pak Pinto juga notulin Pak Pinto. Ya. Ya, saya udah dapat yang lebih besar. Oke, untuk Pak Supriyadi, siap. Monggo. Silakan, Pak Supriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof telah memberikan kesempatan kepada saya Prof. Dulu Prof, sebelum saya jadi dosen, saya ada usaha Prof, usaha penyulingan, usaha pembuatan alat sulingan, pengolahan sereh wangi menjadi citronella oil Prof. Jadi sekarang posisi saya sudah menjadi dosen, tapi saya Prof, gelar saya MPD Prof. Apakah boleh saya melaksanakan membuat hak paten di bidang pertanian Prof?
Ya, Baik. sekian terima kasih Ya, Prof. Kalau bisa ya, itu baik. akan saya patenkan Prof. Ya, baik. Siap. Ya, Sampun? Dua dulu. ya Iya, Saya Pak. kembalikan ke Pak Pinto dulu. ya, dua aja dulu Bu, Prof. Ya, silakan Prof. Jadi ada Pak David yang tentang panel surya, kemudian tentang apa deskripsi paten di abstrak yang apakah itu langsung dijelaskan di abstrak itu atau bagaimana metodenya, kemudian tentang sentra KI ini, bagaimana prosedur untuk untuk mendapatkan akun sentra KI ini, Prof. Ya, Ya, silakan Prof. ya, terima kasih Pak Pinto. Baik, Pak David udah berusaha ini kayaknya bentar lagi mau ini nih, draftnya mau dibuat. Tidak hanya abstrak Bapak, ada format penulisan draft paten. Jadi saya di tahun 2010 apa ya, itu awal-awal paten itu masih belum ada, satu UNES pun belum ada waktu itu. Saya karena didorong oleh reviewer bahwa ini bisa dipatenkan, akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk didanai pendaftarannya. Nah, terus dari Pak David ini tadi mencoba hidroponik, ada kontrol, ada metodenya, kemudian ada alat untuk apa Pak? Panel surya. Ya, tiga itu ya. Nah, Iya, Bapak Pak. mau pilih yang mana nih? Jadi Pak David harus cek ke paten dulu. Saya mau apanya ya? Apakah alatnya? Apakah metodenya cara menyiramnya? Atau kalau satu lagi itu komposisi. Nah, kayaknya Bapak cenderung kedua ini ya. Kedua Iya. ini mau alatnya. Alatnya itu kalau bisa nggak rangkaiannya jadiin satu menjadi satu kesatuan di mana jadi satu rangkaian. Nah, itu Bapak cek dulu karena saya bidangnya bukan ini. Di luar sana sudah ada nggak ya orang yang bikin paten alat ini? Alat ya Bapak ya. Sudah ada yang punya belum? Karena referensi kita bukan artikel, referensi kita adalah paten. Jadi Bapak search di paten itu nanti linknya saya sampaikan di grup bagaimana cara mencarinya, terus bagaimana cara membuat paten. Sementara saya mencoba untuk ada beberapa contoh sebentar. Teman saya ini tapi komposisi ya dia. Produk. Berarti dari satu produk itu sebenarnya bisa menghasilkan beberapa paten ya, Prof? Bisa, tetapi Bapak jangan menulis dulu loh. Oh iya. Kalau Bapak menulis dulu, dianggap bahwa inovasinya ini sudah Inovasinya keluar. sudah dipublish Ya. ya. Oke. Jadi Bapak harus buruan membuat paten. Apanya dulu ya, yang gampang ya. Gitu Pak. Kalau Pak Rosianto ini apa ya, bentar. Saya coba share ya. Silakan. Beberapa yang, karena saya dulu juga gugus inovasi, itu membantu dari beberapa dosen karena saya waktu itu saya gugus inovasi di FT dan saya punya target 5 FT harus ada. Udahlah, draft saya koreksi sendiri, nggak usah ke sentra KI atau LPPM. Insya Allah saya bisa gitu. Jadi ini udah benar belum? Belum bisa, ibu udah belum gitu. Nah kalau udah saya daftarin lewat saya aja, biar cepat saya gitu kan. Nah ini beliau membuat suatu produk kalau ini. Tuh. Kalau alat itu ada alat sebentar saya alat itu kayaknya punyanya. Ini produk dulu nih Bapak. Produk dulu dia jadi isinya deskripsi tulisannya benar begini kayak mesin ketik zaman dulu gitu kan. Tulisannya harus begini, kemudian di sisi kiri harus ada number. Bidang teknik inovasinya apa? Jadi bahasanya memang bahasa hukum. Invensi ini berkaitan dengan beliau apa? Komposisi dan pembuatannya. Kalau Bapak nanti invensi ini berkaitan dengan
rangkaian alat untuk invensi ini berkaitan dengan metode penyiraman efektif. Nah itu metode, mau metode, komposisi, atau alatnya. Nah, kalau ini komposisi. Nanti kalau Bapak berkenan, saya searching sebentar aja, sejam, habis kegiatan ini sejam ini. Itu belum banyak ya. Oh, yang ini belum ada. Nah, Bapak fokus ke situ saja. Siap, Belum Prof. ada. Keywordnya pakai bahasa Inggris. Nanti saya berikan contoh satu. Yang komposisi nanti saya kasih deh. Yang alat nanti saya kasih cara membuatnya bagaimana. Udah contek. Paling yang beda ini. US paten dengan paten ini berjudul ini, dia itu tentang apanya. Tuh, tentang apanya. Tapi belum membahas ini. US paten dengan ini berjudul ini, dia itu bahannya dari keramik. Kan dari, kalau beliau ini pakai ini loh. Jadi ada suatu limbah di mana kalau kita makanan-makanan Citako, Ciki, itu kan dalamnya aluminium nih Pak. Ya. Ya kan? Nah, dalam industri yang membuat suatu lembaran dengan lembaran aluminium ini, awalnya dia itu melekat di suatu bahan campuran yang beracun, terus kasihlah si aluminium itu ke suatu primer. Nah, bekasnya ini nggak kepake nih yang awalnya letak aluminium itu. Nah, sama teknik mesin ini dipakai sebagai crucible, yaitu suatu krus yang bisa untuk melemburkan logam timah, logam emas, logam perak, itu bisa leleh dan dia kuat. Nah, itu yang akan produknya apa nih yang menjadi andalan dari punya saya tahan nih 10 pakai, 20 pakai. Nah, itulah andalannya apa? Harus ada. Jangan suatu sistemnya aja, tapi hasilnya nggak tahu. Ada nggak hasil saya itu lebih keren daripada paten sebelumnya nih? Nah, tuh cara membuatnya juga bisa dikonsultasikan di sini kan, ringkasan invensi. Jadi kalimatnya itu kerja banyak, tidak boleh menggunakan kata kerja pasif, nggak boleh di. Ya, gitu. Kemudian ini ada komposisinya. Kalau yang komposisi deh. Nah, terus alat ya harus ada bukti. Jadi tidak hanya hasil pun harus ada bukti. Oh ini loh saya gambar-gambar ini. Tidak hanya tulisan saja. Klaim itu biasanya 2 saja Pak. Cuma ada 2, 1, 2 saja. Ini nanti abstrak yang Bapak sampaikan tadi. Nah, ini loh hasil ujinya, ini alatnya. Itu harus ada bukti. Mereka nggak mau hanya kata-kata saja. Buktinya ujinya ini, alatnya loh ini. Gitu. Nah, itu nanti harus, ini produknya sudah saya furnish sehingga dia terusnya ini kuat. Ini loh produk saya dengan komposisi yang tadi, gitu. Harus ada pembuktian. Kalau dulu nggak ada, dulu saya nggak ada, hanya gambar metode, cuman apa ya, blok-blok cara kerja saja. Izin Prof, kalau dari tadi paling atas Prof, kan ini formnya ya Prof atau apa ya Prof? Ini istilah kayak manuskripnya lah, draft manuskrip, paten. oke, siap. Manuskrip ini yang pertama bidang tekniknya, kemudian latar belakang nih Prof. Latar belakang ini berarti alat yang sama pernah dibuat oleh orang lain, kita bahas di sini, dan apa yang berbeda dengan punya kita atau bagaimana ini Prof? Latar belakang ini ambil di laporan penelitian nih. Oh. Jadi laporan penelitian. Di laporan penelitian kita adalah referensinya state of the art-nya dari artikel. Oke. Bahwa itu dengan paten. Oke. Kok Pak tidak beda aja. Kalau orang kan kebayang, kok dibikin draftnya kok ya angel ya. Itu enggak. Kalau saya kan punya strategi ya. Strategi itu caranya begini nih, gampangnya. Udah nggak usah bikin mikir. Nanti silahkan dari sentra KI-nya misalnya ada apa namanya itu bagian ini bisa baca atau kasih ke saya, oh ini begini. Terus sudah nggak ada citasi di sini. Bapak harus menghilangkan citasi karena yang disitasi adalah paten. Cari state. Ya begitu. Itu yang bagian itu yang diubah. Oke.
Ya. Setelah latar belakang kan ini ya Prof tentang ringkasan produk kita ya Prof ya. Tadi kata kuncinya menggunakan kata-kata kerja ya Prof. Apa tadi Prof ya? Kata kerja ya Prof. Ya, membuat, campur. Dengan kata pasif. Ya. Oke. Kemudian izin Prof, ini narasi ini atau form ini boleh di-share nggak Prof? Saya coba nanti deskripsikan. Jika Prof berkenan, nanti mohon di-review deskripsi saya apakah ini sudah mengikuti kaedah yang mungkin bisa lolos di paten atau mungkin ada yang perlu diperbaiki, Prof. David bisa men-share di berapa nih? Supaya yang lain juga bisa tahu, oh ini masih kurang begini ya gitu. Ya, Monggo. ya. Ya, karena izin Prof, itu ada nanti di di jadwalnya di hari kedua Prof. Nah, setelah habis di jadwalnya, saya datang ke sini lagi 2 hari, nah itu bisa. Ya, waktu Prof berkunjung ke Pekanbaru nanti boleh kita review Prof. Ya, siap Prof. Dan hari terakhirnya submit Pak. Bisa formnya Ya, Pak Pinto. Ya, Pak Pinto. Gimana Prof? KI-nya ikut mana ya Pak? Izin Prof, suaranya kurang jelas Prof. Sentra KI-nya ikut mana ya Pak? Sentra KI kita LPPM Unilab Prof. Cuman kita belum punya akun. Ini yang ditanya Pak Pinto tadi, apakah saya tanyakan ya. Cara gimana, membuat Prof? sentra KI-nya seperti apa? Saya tanyakan dulu, nanti di LPPM itu daftarnya seperti apa untuk menjadikan siap Prof. Mohon dibimbing juga kami Prof supaya punya sendiri ya Pak ya? Iya, punya sentra KI sendiri. Ya. Kemarin memang saya mengikuti beberapa kegiatan memungkinkan kita membuat sentra KI, tetapi memang tidak terlalu detail proses seperti apa, bagaimana, mungkin mohon arahan atau bimbingan Prof. Ya bukan saja kita berhasil mensubmit, tetapi juga berhasil menjadi sentra KI di Unilab ini Prof. Nah iya Pak, langsung melahirkan nanti ya. Langsung Prof. Terima kasih Prof penjelasannya. Inje, saya coba apa ya alat ya. Jadi LPPM baru punya 2 akun Prof, yaitu akun KI untuk hak cipta dan akun KI untuk merek. PRN. Ya, merek. Oh, merek. Oh, ya. Itu apa nggak jadi satu ya Pak ya? Apa gimana Prof? Apa nggak jadi satu ya? Karena tadi kan PRN udah punya, merek sudah punya. Itu apa nggak bisa di sini langsung jadi satu ya? Di JKI-nya ya? Nah, itu yang kurang paham juga saya Prof. Itu sudah apakah bisa merek, jadi sudah satu atau memang harus pisah-pisah gitu? Kayaknya nggak bisa deh Pak, jadi satu itu. Oh, seharusnya jadi satu ya Prof. Kalau mungkin gitu karena kita belum sudah bisa akses itu kalau memang jadi satu. Mungkin karena kita belum ini Pak Pinto, mungkin belum sentra KI, sehingga akunnya itu masih satu-satu. Tapi kalau sudah satu akun itu bisa banyak rule dia nanti di situ. Rule, ya. Ya, betul. Oke, kalau gitu pertanyaan kedua Prof, yang dari Pak Supriyadi. Supriyadi, usaha penyulingan. Ya, penyulingan oil. Permasalahannya kan dia beda disiplin ilmu gitu dengan produk patennya. Apakah bisa atau tidak? Oke. Dari sisi Bapak, setiap dosen membuat paten legal saja Pak, malah bagus itu. Walaupun dia tidak sesuai dengan bidang nggak masalah. Namun kalau untuk kenaikan pangkat bisa jadi nilai tidak maksimal karena tidak sesuai bidang. Ada kan artikel nanti di peer review dia dari sisi artikel ini ke teknikan nih. Untuk orang teknik peer review-nya bisa jadi nilainya bagus. Tetapi untuk misalnya artikel ya, tapi kalau ini ternyata kok penyulingan ini kok pendidikan ya agak kurang. Nah, jika Bapak mau membuat paten bisa tidak
ini di bahasa pendidikan, bahwa ini sebagai alat kit atau media pembelajaran untuk mahasiswa itu bisa gitu. Tetapi kalau memang pure untuk ilmu murni, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Yang penting Universitas Lancang Kuning punya dulu gitu ya Pak ya. Saya sih mendukung saja. Boleh Pak, boleh. Boleh siapa saja untuk di persyaratan untuk membuat paten tidak masalah. Nah, ini tinggal Bapak mau membuat metodenya atau alatnya sama dengan Pak David tadi untuk Pak Supiyadi. J. Nah, ada ini satu dosen teknik mesin itu juga saya mencontohkan di sini, beliau itu bingung. S3 saya tuh pendidikan tuh. Sedangkan penelitian saya tuh banyak yang ilmu murni, praktek-praktek. Kemudian artikel juga demikian. Jadi Bapak harus lurus ini, harus diupayakan lurus. Pak Subriyadi mau kemana ini? Misalnya S3 ataupun profesornya mau dibawa kemana? Kalau sudah saya clear pendidikan, ya sudah patennya menuju ke paten alat pendidikan. Ya, paham ya Bapak J. Tetapi kalau hanya sekedar mau punya paten saja nggak apa-apa. Untuk kenaikan pangkat sah aja sih Pak. Kalau untuk ke profesor tidak selalu bukan menjadi syarat utama. Nah itu tadi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak, boleh. Ya, Hanya Bu, untuk siap. kenaikan pangkat saja. Atau untuk mendukung Universitas Lancang Kuning supaya mendapatkan satu paten. Apa ya, resikonya mau pendidikan atau enggak, hak untuk paten mah kecil gitu loh. Enggak terlalu fatal untuk jangan gitu, enggak. Izin bertanya, Bu. Ya. Izin bertanya. Jadi sampun? Ya, silakan Bu. Rina, silakan Bu Rina. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina dari Prodi Magister Ilmu Lingkungan, Bu. Saya ingin menanyakan tentang pendaftaran paten dari hasil disertasi saya yang dilakukan tahun 2020, di mana hasilnya itu menghasilkan katalis, Bu. Katalis arang aktif dengan zeolit alam aktif, dan yang kedua adalah katalis arang aktif dengan nikel arang aktif yang diimpregnasi dengan logam nikel. Nah, gimana patennya itu prosedurnya, Bu? Terima kasih. Ya, baik. Bu Arina dari ilmu Bu Rina, ya. Prof. Ya, itu saya juga agak paham ini karena penelitian saya juga arang aktif, karbon aktif ya. Ya, hampir sama. Berarti ini ke produk ya, Bu. Hampir sama itu. Jadi Bapak Ibu harus cek kembali di paten ini sudah ada nggak yang mirip dengan punya saya dengan formulasi karbon dan zeolit atau karbon dan nikel. Jangan-jangan udah ada banyak yang punya. Kalau mencermati sudah ada yang punya, berarti saya nggak bisa dong gitu. Coba lari Bapak Ibu ke komposisi. Komposisi ada nggak misalnya karbonnya itu adalah 80%, nikelnya 20%. Ada nggak yang komposisinya sama? Nah, ini Bu, ini katalis ini digunakan untuk upgrade bio oil, Bu. Oke, bio oil ya. menjadi bahan bakar solar. Ya. Aplikasinya kan ya. Nah, Ibu mau ke pembuatan katalis atau metode untuk membuat bio oil yang mana? Jadi satu produk. Kalau metode pembuatan katalis saya aplikasikan dari beberapa penelitian, Bu. Saya meniru metodologi dari beberapa hasil penelitian. Kemudian persentase arang aktif dan zeolitnya atau arang aktif dengan nikelnya mungkin saya bedakan. Cuman yang kebaruan penelitian saya adalah menggunakannya untuk bio oil gitu, Bu. Menjadi bahan Cuma solar. aplikasinya saja ya. Jadi bisa jadi prosedur pembuatan katalisnya sama. Sudah banyak gitu ya, Bu ya. Nah, aplikasi bisa ke
ke metode, Bu. Metode untuk metode ya. Metodenya ada nggak orang yang sudah menggunakan metode itu? Nah, kalau itu saya nggak tahu, Bu. Saya bikin metode cara saya sendiri gitu, Bu. Dengan alat yang alatnya banyak yang menggunakannya, tapi metodenya saya buat sendiri, Bu. Ya, Gitu. itu tinggal metodenya sudah ada orang yang membuat belum. Jadi memang harus searching dulu. Sebetulnya kalau kita mau penelitian itu juga harus searching paten dulu. Jangan-jangan ini inovasi di paten sudah ada gitu. Akhirnya kalau kita mendapatkan ilmu terapan, kita mau mematenkan ternyata udah ada. Jadi tidak boleh dari 50% prosedur itu sama. Ya, saya modifikasi, Bu. Ininya. Ya, modifikasinya harus nampak di sana. Jadi memang Ibu harus mencari dulu paten sebelumnya. Kayak seperti hanya Ibu membuat artikel atau proposal itu penelitian sebelumnya bisa jadi ada ya. Kadang kita juga ini juga apa keilmuan untuk proposal sih sebetulnya. Jadi kalau proposal atau mau disertasi itu pengen cepat, udah satu artikel contek. Kalau saya gitu. Ini bagus nih artikel ini gitu. Saya cek nih di alat-alatnya. Kemudian bahan bakunya gampang, saya ambil. Tetapi pada saatnya kita kerja nanti, pasti ada yang beda nih di situ. Nah, pembahasan nyontek, oh pembahasan pakai alat ini, cara bahasnya gini. Cepet nanti disertasinya selesai. Saya sudah selesai, Bu, cuman ingin mematenkan gitu. Ya, sehingga kalau mematenkan pun akhirnya begitu sama Bu. Ya. Jadi Bu harus belum pernah ini ya membuka. Saya belum pernah membuat paten, Bu. Kira-kira cara kita searching paten-paten yang sudah ada dalam penelitian sejenis, alamat webnya barangkali bisa dibagi? Ya, itu besok ya Bu ya. Ini kan kita konsul dulu ini. Ya. Nanti saya berikan contoh ini kita patennya. khusus Konsul Bu. dulu. Jadi saya menampung dulu ada masalah dulu. Latihannya besok mulai Bu. Oke, Bu. Kita nggak usah PPT ya Pak ya. Ya, disiapkan saja ini dulu Bu, apa yang produk potensinya. Jadi besok kan kita ada pelatihan deskripsinya Bu. Nah, jadi Bu, apa disiapkan aja dulu Bu. Ada apa biar ibunya ini nih motivasi ikut terus ya Pak ya. Ya. Iya. Oke, Terima kasih Prof ya. Ya, sama-sama Bu. Ada ini ada dosen vokasi otomotif Pak Fajar Maulana, silakan. Fajar Maulana. Terima kasih Pak Pinto. Izin Prof. Di sini saya ingin bertanya atau konsultasi Prof. terkait paten yang sudah kita jabarkan dari tadi. Jadi untuk beberapa waktu yang lalu, sebelum saya sebelum saya menyusun konteks, ada bikin catatan kecil di sini Prof tentang konversi energi. Jadi saya kan punya bengkel Prof. Jadi kami kemarin sama teman-teman membikinlah konversi energi, yang mana konversi energi ini mengkonversi motor konvensional yang masih memakai bahan bakar minyak atau BBM ke listrik, pure listrik. Jadi yang kami gunakan atau komponen-komponen yang kami gunakan merupakan hasil modifikasi. Kami membuat komponen yang namanya motor listriknya. Nanti ada rancangan motor listrik, ada rancangan powertrain-nya, serta untuk baterai kan kami belum bisa membuat baterai nih Prof. Jadi untuk baterai kami masih membeli gitu. Jadi kami bisalah ada beberapa uji coba pembuatan konversi energi ini, bisalah misalkan motornya Honda Beat yang masih memakai bahan bakar BBM. Kami bisa itu mengkonversi ke listrik, pure listrik gitu Prof. Tetapi untuk uji coba dan lain-lainnya belum kami lakukan. Tetapi kami di sini mencoba kayak R&D lah. Cuman angka-angkanya itu belum bisa kami sebutkan. Yang mana nanti untuk rancangannya seperti ini. Rancangan motor listriknya seperti ini. Rancangan powertrainnya seperti ini. Terus kami memakai baterai yang waktu itu dipakai baterai yang sepeda-sepeda listrik ini, Prof.
Tetapi itu masih bekerja dengan baik. Tetapi uji cobanya misalkan jarak tempuhnya berapa, itu belum kami uji cobakan. Tetapi dari 1 sampai 100% itu mungkin 12%-an lah progresnya jalan gitu. Jadi itu bisa apakah produk seperti motor listrik yang kami buat atau dengan powertrain sistem pemindah tenaga yang kami buat itu bisa dipatenkan atau gimana, Prof? Kurang lebih begitu, Prof. Terima kasih, Prof. Baik, oke. Oke, langsung aja, Prof. Ya, agak panjang ini deskripsinya. Langsung aja, Prof. Daripada ini lupa nanti terlewat. Izin saja, Bapak. Iya. Baik. Untuk Pak Fajar Maulana, jika namanya inovasi itu baru berupa apa ya? Hipotesis itu belum bisa, Pak. Harus ada data real dan itu harus dibuktikan. Baik itu motornya, data-data bahwa ini loh ujinya sudah berubah yang tadinya dari pure bensin menghasilkan energi seperti ini setelah menjadi listrik hasil energinya seperti ini. Misalnya begitu. Itu harus ada hasilnya dulu, Pak. Namanya lewat inovasi penelitian dulu. Kalau Bapak mau buru-buru dulu, aduh, kelamaan Bu, saya kan belum ini. Coba bawa ke desain industri. Ya, desain industri adalah kreatif plan bentuk konfigurasi ya. Cocok ini buat Bapak. Bikin ini dulu Pak, lebih apa ya daftarnya saya lupa. Daftarnya saya lupa. Nanti minta dari tim sentra KI deh harga sekian gitu. Nah, itu di DJKI itu yang ada deh. Nanti saya cari dulu pertemuan berikutnya. Jadi berikutnya itu saya isi sebentar, terus nanti ada yang paran. Nah, ini cocok buat Bapak dulu nih. Tuh, Pak. Jadi desain dulu. Nah, contoh desain saya ini adalah cuma begini alatnya saja. Kalau Bapak Ibu mau buru-buru ingin punya kaki, itu desain industri dulu. Karena hanya gambar dari teknik mesin menggambarkan. Bukan alat sebetulnya. Alat sebetulnya belum ada, enggak apa. Kan baru desain. Belum saya praktekkan, belum. Kalau saya sih udah ada, kalau saya sudah ada, baru saya gambarkan. Nah, kemudian nanti baru saya patenkan lagi dengan alat sebetulnya saya spread foto. Sudah ada alatnya nih. Kemudian saya mau cantumkan bagian-bagiannya. Bagian-bagiannya nampak, oh ini untuk apa namanya tadi ada Bapak ada baterainya, yang ini untuk bagian apanya tadi Pak. Nah, bagian-bagian itu nanti pada saat dipaten. Gitu. Terus Pak Fajar Maulana itu nanti menggambarkan yang ini jangan full satu motor gitu ya Pak ya. Khusus mesinnya. Mana yang diinovasi yang mananya? Ininya saja loh. Coba digambarkan secara teknik mesin seperti apa, kemudian konversinya, jadi yang mau dibuat adalah hasil akhir ya Pak ya, jangan yang pertama ya. Jadi yang sudah berupa motor listrik, gambarkan, desainkan di sana, gitu. Kalau Pak Fajar Maulana sudah berhasil nih, hipotesisnya ini ternyata saya berhasil 100% itu loh energinya mau sama dengan yang ini, atau energinya bisa lebih nih. Motornya bisa lari kencang, kemudian apa ya energi yang digunakan konversi bensin berarti ya. Nah hasil RPM-nya apa sih, apa aja sih kalau mesin itu RPM-nya lupa. Emisinya, torsi dan daya namanya. Koma mesinnya ada ujian koma mesin. Ini diesel juga. Koma mesinnya bagaimana? Unggul nggak? Jangan-jangan nggak unggulnya nggak jadi dipatenkan kalau nggak. Itu paham ya, desain industri dulu aja kok digambar. Jadi mainnya saya desain industri, saya jadikan desain industri dulu. Nah, desain industri ini, kalau ini cuma begini sih, depan, gambar depan,
gambar belakang itu contoh ya. Contoh di desain industri gambarnya begini. Contoh paling belakang, samping kanan, samping kiri ditulis. Dan 3 dimensinya, tampak atas, tampak bawah. Jadi semua sisi. Dan ini adalah perspektifnya. Ada kan ini di teknik mesin seperti itu? Kemudian punya saya mana sih? Desain. Nampak nggak, Pak? Kalau gambarnya nggak nampak saya di ini kan ya. Isinya tuh banyak. Ini saya masih kelihatan. Satu dulu. Nah, ini desain industri saya absorber. Ada surat pernyataan. Ya. Bisa jadi ini. Nah, pernyataan. Nah, surat pernyataan dari tanda tangan sentra KI di sini, nama alatnya apa? Kolom penjerap dengan pemanasan sentra KI tanda tangan. Form 1. Isinya banyak sih form-formnya. Kemudian nah ini formulir permohonan pendaftaran desain industri seperti ini. Ini orangnya siapa saja 1, 2, 3, 4. Sudah kayaknya. Oh, terus formnya lagi form 2. Lanjutannya kayaknya. Nah, ini termasuk kelas desain industri nomor berapa kelas lah Karnonya nanti dicari. Nah, ini ada KTP, semua pendesain harus ada, SK pendirian KI harus ada. Nah, itu tadi untuk mendaftar harus ada pendirian sentra KI sama KTP semua, baik ketua sentra KI-nya dan pencipta desainnya. Terus, nah gambar. Yang disediakan dulu adalah gambarnya. Ini, jadi punya saya alatnya ini. Jadi Bapak Ibu yang cenderung ke alat mau sudah dipraktekin atau baru imajinasi, boleh. Jadi ini desain depan, kemudian gambar 2 dari 6, total 6 gambar desain belakang. Kemudian samping kiri, samping kanan. Terus ini dari atas. Dari atas. Nah, ini perspektifnya. Ini loh alat saya. Tuh, ini sudah keluar hak ciptanya. Nah, ini sediakan dulu gambarnya, tetapi khusus mesin listriknya tadi sudah dibawa ke arah. Nah, ini tadi di apa namanya? Saya buka di JKI, saya coba share di JKI saya. Saya juga tadi barusan buka produk saya itu di mana saja sih di JKI-nya. Oh, ditutupin. Ini di JKI. Nah, ini sudah keluar punya saya. Nah, Bapak Ibu sudah dibeli. Jadi ini punya saya semua. Tadi saya coba searching itu saya back dulu. Nah, kan desain industri nih, desain industri. Terus saya filter pemogangnya. Oh, saya desain. Oke, saya ini terapkan filter. Nah, keluar punya saya semua nih. Tadi ada alat granula, ini alat. Oh, ini alat. Nah, ini tadi sudah dibeli. Daftar nomornya ini. Kolom pencerap dan pemanasan. Silakan Pak. Ya. Saya sambil juga apa aja. Oke, ini sudah keluar kolom penjerapnya nih Pak. Ini coba saya buka. Ya, sudah didaftarkan dengan nomor disebut ini. Nomor pendaftaran itu masih A sini. Itu saya daftarkan di 2021. Terus nanti ada apa namanya? Dipublish dulu. Ada yang komplain nggak? Ada yang sama nggak punya saya? Tapi sama di JKI setelah dinyatakan didaftarkan syah. Oke. Nah, inilah nomornya jadi ID desain industri jadi ini.
sertifikatnya. Dan sertifikatnya ada diberikan di tahun, jadi pemeliharaannya itu yang 2, proses pembuatannya itu tahun. Sertifikat baru keluar, tetapi pemeliharaannya sudah dari awal pendaftaran. Gimana? Kalau saran saya begitu dulu, daripada hasil belum ada. Nah, ini kan nama-namanya ada di sini. Tahun gimana Pak Fajar Maulana? Terima kasih informasinya, Prof. Biar saya coba dulu untuk bagaimana untuk masuk ke desain industri itu, Prof. Ya, paling enggak kan yang di lancang kuning tidak 0 kan tadi kan? Ada desain industri udah muncul angka 1 itu sudah bagus nanti. Walaupun dia posisi, cuman yang di posisi masih didaftarkan nggak apa-apa. Oke, sampun Pak. Ya. Untuk Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan juga dari Pak Hamzah nih melalui chat. Boleh share dokumen usulan patennya, Bu, kata Pak Hamzah di chat. Iya, saya titipkan Pinto, J. Ya, siap. Ya, karena ini juga waktunya mau habis. Oh iya, iya. Ya. Kita jam 11 teng. Iya, 2 jam. Ya, maksudnya apakah boleh kurang atau boleh lebih, Prof? Boleh lebih dikit. Tadi juga mulainya agak lebih ya. Iya, Pak, iya, ya, boleh lebih dikit ya. kan, Prof? Ya. Soalnya masih semangat ini untuk. Masih penasaran kan? Ya, Kita tunggu besok. Tanya-tanya. Nanti saya siapkan yang ditanyakan, saya siapkan kembali. Ya, untuk pemancing peserta, kalau besok kan ada pelatihan untuk menuliskan deskripsi paten. Nah, tadi kan kita sudah dapat sedikit gambaran dari Prof. Bagaimana potensi paten itu yang paling memungkinkan lah. Jangan diambil kesemuanya ya, Prof. Cukup misalnya metode saja misalnya. Terfokus pada satu bidang, satu bagian ya, Prof. Ya, mungkin para peserta. Boleh banyak. Jadi satu boleh banyak, Prof. ini boleh. Komposisi saya boleh, metode saya boleh, alat udah dapat 3. Nah, kalau gitu untuk besok berarti kalau ada kemungkinan itu boleh disiapkan dulu, nak Prof. Ya, kemudian oke, saya siapkan dulu. Diorat-orat bagaimana deskripsinya, nanti di pelatihan kita sempurnakan ya, Prof. Ya, baik. Untuk Pak Fajar, gambarnya saya tunggu pada saat Oktober ya, Pak ya? Sudah didaftarkan nih. Dapat 1 deh saya outputnya. Pujuin supaya saya dapat output ini. Ya, amin. Ya, Pak Fajar. Masih bisa daftar, Pak Prof. Baik, Pak Pinto. Bisa Pak Supriyadi. Bisa. Yang lain bisa juga. Pokoknya dulu. Udah banyak sip. Iya, ini semangat semua ini kayaknya, Prof. Ini Pak, kemarin kalau terlewat. Pak David ini paten kalau Pak David nih sudah siap sama Bu Arina nih. Ya. Izin bertanya Pak Pinto. Prof. Ya, silakan Pak. Boleh tahu Prof, pengalaman Prof mengurus paten itu berapa lama, Prof? Kemudian yang kedua, dengan Prof sudah memiliki beberapa paten, itu bagaimana istilahnya ya? Apakah selama ini paten yang Prof buat itu sudah ada yang kan biasanya ketika produk kita akan dibuat oleh seseorang, minta izin ke yang punya paten karena dilindungi oleh hukum gitu. Nah, kemudian untuk Pak Pinto, nanti Pak Pinto setelah ini setelah kegiatan kita nanti itu juga dibuat grup saja Pak Pinto, atau kita dibuat kelas kecil untuk diskusi mengenai paten. Jadi biar kita sama-sama mungkin masalah administrasi kita kelemahannya, sebenarnya ada beberapa produk yang memungkinkan bisa kita paten, tetapi mungkin karena jelimetnya administrasi malas mengurusnya, sehingga mungkin kita coba akomodir membuat grup atau kelas kecil lah nanti seperti itu. Izin Prof, pengalaman Prof bagaimana Prof? Izin. Assalamualaikum.
Oke, saya share kembali. Ini saya ubah aja, saya kembali lagi back. Kemudian saya ke paten. Paten paten. Kemudian saya filter. Berarti nama inventornya. Nama saya. Kemudian saya filter. Oke. Nah, ini adalah tahun di mana saya pakai metode. Di tahun awal-awal orang belum punya paten itu saya sudah dibeli tahun 2015. Pengurusannya 2010, Pak. Nah, dari mulai permohonan 2010 sampai baru keluar tahun berapa, Pak? 2015. 2015. 2 tahun, Bro. Itu zaman dulu, Pak. Zaman dulu. 2010 belum banyak Bapak Ibu bayang paten sama sekali belum. Informasi tentang apa itu paten belum ada. Nah, itu awal. Ini metode intervensi, suatu metode bagaimana cara membuat aditif untuk bensin untuk meningkatkan. Jadi ada untuknya ya, Pak ya. Untuk meningkatkan angka oktan melalui pengentahan katalitik fase cair dengan langkah-langkah sebagai berikut. Inilah ini karena namanya IDP itu adalah paten biasa. Kalau paten sederhana namanya nanti beda lagi. Saya betul. Nah, ini biasanya yang kedua adalah paten sederhana. Dia kodenya adalah S. Coba saya buka sini. Ini hasil disertasi saya, Bu Arina. Nah, ini hasil saya. Tapi saya pakai metode. Saya lulus 2016. Kemudian saya coba, ini saya daftarkan 2018. Oh, nggak lama, Prof. 1 tahun ya, Prof? Kodenya masih S nih. Ya, kalau permohonan S, nanti kalau sertifikat sudah turun, berapa ini? Tuh, cepat sekali. Karena tahun-tahun di awal ini kan sudah marak nih, di DKI juga sudah cepat ininya, pemeriksaannya juga tambah banyak. Sehingga di 2019 sudah keluarlah ID S saya. Nih, sudah diberi, sudah ada sertifikatnya. Kalau berubah namanya ID, itu sudah pasti ada sertifikatnya. Kalau masih S gini, belum keluar sertifikatnya. Nah, pemeriksaannya ada nih ditulis di sini. Nah, kita konsul bulan. Di awal tuh saya sampai konsul udah beberapa kali, Pak. Masih salah lagi. Ya, karena itu namanya masih belajar kan yang P itu tadi. Kalau ini udah cepat. Tapi beda kalau paten sederhana kan 2 tahun maksimal untuk pembuatannya. Kalau yang ini 5 tahun. Oke. Nah, ini metode saya cenderung ke banyak metode, Mbak. Sekali lagi. Saya alat sama ini belum cenderung ke metode. Ini juga metode pembuatan. Nah, tadi kalau Ibu tadi pembuatan katalis bisa masuk ke sini. Ini masih dalam proses. Nah, distribusi approval ini yang kedua, ini baru proses. Masih di atasnya masih permohonan. Saya permohonannya di 2003 kemarin. Nah, di 2003 saya banyak ini cenderung ke baterai. Nanti baterainya dipakai oleh Pak Fajar Maulana. Oke, ini cenderung saya komposit ke baterai. Kemudian ini saya kerjasama sama PKK, dokter tata kecantikan. Nah, ini pembuatan sabun mandi, tapi gabungannya ini untuk scrub. Bisa, Bu. Bisa sederhana saja itu bisa dipatenkan sabun mandi loh. Tuh, tapi dia mengungkapkan bahwa ini formulasi sabun mandi. Oh ya, saya memeriksa ini. Ibu periksa dulu sebelum saya. Iya, udah tak periksa dulu gitu ini. Terus sudah ada lah di 2022 ini permohonannya ini. Pengumuman sudah tinggal menunggu pemeriksaan substantif. Nah, ini harus ada formulasinya berapa persen. Bisa sederhana saja dari minyak bekas, tapi minyak bekasnya sudah dijernihkan, dicampur minyak sawit, minyak zaitun, kelapa, sama granul padi. Untuk apa? Jadi untuknya harus ada. Improve-nya apa di situ? Oke, sudah bayang ya?
nggak usah yang muluk-muluk lah gitu. Nah, kalau ini kapasitor masih proses. Sudah sampai sini saja. 1, 2. Masih proses saya 3. Menunggu proses yang diberi 2. Oke. Nah, kalau yang industri tadi baik. Karena kamu siapa yang gambarin langsung buruan didat. Kan itu cepat kalau desain industri itu. Cuman kalau butuh KTP dari atau sertifikat pendirian serta KI-nya itu yang agak belum ini ya, belum bisa ya. J. Ya. Kemudian saya belum ada Pak. Jadi dulu karena saya yang penting bisa membuat paten, paten saya untuk menaikkan pangkat doang, belum untuk komersialisasi. Belum. Tapi saya mempunyai alat sebenarnya. Jadi ada satu alat saya sudah saya desain industrikan belum? Oh belum. Jadi saya masih nyimpen satu produk sebetulnya hasil penelitian di RTPM itu. Saya kebayang bahwa dulu zaman minyak goreng mahal, ya kan Pak, nyarinya susah. Itu bagaimana sih di dapur-dapur ibu rumah tangga, dapur-dapur setiap rumah itu punya alat saya untuk menjernihkan minyak goreng. Ya, minyak goreng nyari susah kok, gitu. Sekarang malah ada minyak goreng yang padat, itu kan malah jelek, gak bagus. Nah, tetapi minyak goreng yang sudah coklat banget, sudah lebih dari 5 kali pakai, itu nggak bisa pakai alat saya. Namun masih dipakai, kan memang anjurannya 3 kali ya, masih agak coklatan-coklatan sedikit. Nah, itu dimasukin alat itu, ditinggal semalam, besok lagi pakai. Nah, itu ada alatnya. Belum ada yang punya? Belum ada. Ya pemikirannya sederhana karena ada permasalahan Indonesia gitu aja. Permasalahan saya sendiri sebetulnya. Masalah sendiri. Daur ulang, Prof. Goreng kok susah gitu. Ya, Itu oke Pak kalau David, gitu. sementara saya belum punya untuk yang komersialisasi. Siap, Prof. Ya, baik, Prof Dia, Bapak Ibu, wah ini baru yang ditunggu ini. Satu lagi, Prof, minta waktunya dikit lagi. Ini ada Pak Hamzah. Ya, silakan Pak Hamzah langsung saja karena waktu sudah mepet juga. Ya, silakan Baik, Pak Hamzah. makasih. Makasih Pak Binto. Mohon izin Prof, saya mohon izin tidak aktifkan kamera karena lagi ngantri di klinik ini Prof. Mohon izin. Apa namanya tadi sudah dijelaskan mengenai desain industri tadi ya. Kalau untuk satu produk itu, umpama kita sudah masukkan ke desain industri, terus nanti mau masukkan ke paten dan lain-lain gitu, itu apakah tidak masalah Prof? Itu yang pertama. Atau ada prosedur apa yang nanti di situ begitu. Terus yang kedua itu, adakah timeline dari setiap tahapan itu, umpama desain industri itu tahapannya seperti apa, flowchart-nya bagaimana, begitu juga dengan paten sederhana maupun paten yang lainnya begitu, Prof. Ada timeline-nya nggak? Kalau tadi saya lihat sampai 5 tahun ya, sebetulnya dari timeline itu yang paling cepat itu atau waktu yang paling efektif Ya ngapain aja gitu itu ya. berapa lama, sehingga kita tahu tahapan-tahapannya tadi. Ya, betul. Makasih Prof. Sampai. Ya, terima kasih Pak Hamzah. Langsung saja Prof. Suaranya Prof. Untuk desain industri itu biasanya sudah, jadi begini, kalau Bapak desain industri itu belum ada alatnya, masih berupa hipotesis seperti Pak Fajar Maulana, bisa jadi pada saat jadi produknya berubah. Jadi ada perubahan sedikit, misalnya gelas, tiba-tiba ada pemegang tangannya itu sudah jadi paten sendiri, walaupun gelasnya sama. Kemudian saya tambahin ini, pegangannya itu sudah jadi paten sendiri. Nah, itu tidak masalah. Tinggal bagaimana mendesainnya, Bapak Ibu. Bisa jadi pada saat membuat desain industri, waktu itu saya ada membuat desain industri, ternyata alatnya itu saat diuji cobakan nggak bagus nih. Akhirnya bagian chambernya saya ubah. Gitu. Jadi desain industri adalah alat pertama Bapak sebelum jadi bagus, trialnya sudah sukses, itulah
nanti yang akan dipatenkan karena sudah uji coba. Oh, sudah ada perbaikan ini, sudah ada perbaikan itu, dan hasilnya ada. Tetapi kalau desain industri itu masih wacana alat ini belum dipakai. Gitu. Terus cara menggambarkannya bisa jadi pada saat kan bisa jadi mahasiswa atau dosen menggambar dengan menggunakan software yang sama, gambarnya beda ya. Tergantung kreativitasnya mereka untuk membuat ada di warna apa, di warna apa. Dari desainnya bisa jadi dirubah sedikit, kemudian ada alat realnya. Nggak masalah, Pak. Penamaannya juga bisa jadi dibedakan. Kalau yang ini saya alat sterilisasi susu. Nanti pada saat saya paten alat kombinasi dari pasteurisasi dan radiasi untuk susu bebas bakteri. Ya, nampak beda aja. Oke. Kelihatan ya Bapak? Selama Ya, Prof. Bapak Ibu Ya. bisa memodif sedikit, itu sudah menjadi paten yang baru. Apalagi dengan nama yang sama, dengan desain industri yang ini tidak masalah. Pasti di saat menjadi paten itu ada perubahan. Oke, Prof. Kalau yang timeline gimana, Prof? Timeline besok ya Bapak. Siap, siap. Makasih, Prof. Besok kita tayang lagi dengan jam yang sama. Ya, insyaallah. Insyaallah. Oke, baik. Baik kalau begitu, dan waktu juga sudah jam 11:06 ini, Prof. Kita sambung besok di jam 9 pagi juga ya, Prof, sampai jam 11. Nah, untuk Bapak Ibu peserta pendampingan perolehan haki dan paten, besok materinya yaitu menyiapkan deskripsi paten. Nah, silakan ya diorat-orat saja dulu ya, Prof. Deskripsi nanti saya berikan ke Pak dulu. Pinto ya. Ya. Contoh draftnya saya berikan Pak Pinto, Bapak Ibu menyerang Pak Pinto nih nanti. Nah, ya, siap. Nanti saya share di grup WA. Nah, disiapkan dan kita sama-sama kita kodok besok di materi hari kedua. Nah, untuk hari ini terima kasih banyak Prof ilmunya. Banyak-banyak kami dapat pencerahan. Langsung saja mohon maaf jika banyak kekurangan pada hari ini. Semoga Prof dia dapat memakluminya seperti itu. Ya, langsung saja Prof. Kita akhiri terima kasih Bapak pertemuan Ibu. pertama hari ini. Ya, terima kasih Prof Dia, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Pak Pinto. Ya, Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. In live.